Balik lagi di acara podcast Radar Kesmas punyanya HMKM Unusa. Tapi before it, aku mau sedikit FYI aja bahwa kita di sini semua udah melakukan swab antigen untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. So, ini dia podcast Radar HMKM Unusa. Oke. Jadi di sini aku nggak sendirian, tapi sebelum itu aku mau kenalan dulu nih, karena biasanya kita kan pakai podcast Radar Kesmas itu pakai Zoom, terus ketemu itu jarak jauh. Nah sekarang itu kita ada langsung ketemu sama narasumber kita, jauh-jauh aku datengin dari Jogja, dari asalnya di sana, tapi kita langsung ketemu langsung di sini kayak gitu. Jadi kenalan dulu ya, aku Akmal Ziyadati yang akan menjadi host atau moderator di podcast Radar Kesmas hari ini kayak gitu. So, ini dia narasumber podcast Radar Kesmas episode 6. Halo Mbak Aisyah. Halo Akmal, salam kenal. Halo, salam kenal ya Mbak Aisyah. So, gimana kabarnya nih Mbak? Baik, hari ini Sidoarjo panas banget. Panas banget ya Allah. Cuman semoga teman-teman yang nonton ataupun panitia juga Iya. dan Akmal pastinya dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Gimana nih kesibukannya Mbak Aisyah selama pandemi nih? Sebetulnya pandemi ini kan udah hampir 2 tahun persis ya, Ya, Maret 2 tahun. tahun ini tuh persis 2 tahun. Di tahun pertama aku masih disibukkan dengan kegiatan kampus, kemudian di tahun kedua disibukkan dengan tanggung jawab terakhir di kampus, yaitu nyelesain skripsi gitu. Oke. Gimana nih skripsinya? Skripsinya udah tinggal ya let's say 20 halaman lagi, tapi kayaknya susah banget dikerjain ya kalau udah Iya. males ya Iya, gitu. Oke. Kayaknya emang mahasiswa akhir itu paling susah untuk bikin skripsi kali ya Mbak ya? Cobaan dunia akhirat itu. Oke. Gimana nih? Kalau nggak salah, Mbak Aisyah ini adalah demisioner DEMA. Gimana tuh? DEMA itu apa? Mungkin bisa di-spill sedikit di sini. Oke, jadi sebenarnya aku itu seperti yang aku tadi bilang, tahun 2020 disibukkan dengan kegiatan kampus. Kebetulan aku aktif di Dewan Mahasiswa Justisia atau DEMA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi memang aku di tahun terakhir diamanahi tanggung jawab sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Justisia untuk membantu mengkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus dan juga di Yogyakarta. Oh gitu. Jadi Dewan Mahasiswa Justisia. Gitu. Wow. Ketua Dewan Mahasiswa, guys. Jangan lupa follow Instagram Oh, Dema Masya Allah. Justisia, Di gitu. sini ya, di sini. Promosi dulu. Oke. Biasanya Mbak, biasanya tuh kita ngedatengin pakar-pakar atau narasumber dari di bidang kesehatan. Oke. Baru pertama kali ini di Radar Kesmas ini dari mahasiswa hukum. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wah, kalau misalnya disebut pakar kayaknya belum juga Oh, ya. belum. Satu, saya namanya belum ada title di belakangnya, sarjanya aja belum Belum gitu sempro ya, mohon maaf. Kalau sempro udah, tapi tinggal nunggu Alhamdulillah. SH-nya gitu loh ya. SH-nya, Gak mungkin kan iya. nyomot dari pakar profesor atau apa, jadi ya semoga kita bisa bantu dikit-dikit lah ya gitu. Amin. Oke. Jadi flashback ya, kan tadi kita bilang saya memperkenalkan kalau Aisyah Jasmine ini adalah demisioner DEMA dan mahasiswa hukum dari UGM. Kenapa ya kita lagi ngebahas kok kita dari mahasiswa kesehatan masyarakat itu ngambil Isu narasumber ini. isu atau ini gitu. Kenapa gitu ya? Jadi kita dari Hima, dari pengurus Hima itu mau ngebahas tentang seksual harassment nih Mbak. Jadi Oke. banyaknya kan udah banyak berita-berita yang beredar tentang pelecehan seksual akhir-akhir ini gitu kan di institusi. Itu sangat sedih sekali, apalagi kita sebagai perempuan mendengar kabar itu pasti kayak miris banget pas tahu bahwa korbannya juga perempuan juga, terus dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi gitu di universitas-universitas. So, gimana sih menurut Mbak Ais gitu dari pandangan mahasiswa hukum? Apa yang harus sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kita selaku mahasiswa untuk menanggulangi itu, untuk mengurangi seksual harassment yang ada di institusi itu apa sih harusnya? Jadi sebenarnya kalau aku boleh kasih gambaranku sendiri ya, isu tentang kekerasan seksual itu kan bukan isu yang mudah untuk dibicarakan ya. Yeah. Karena emang satu dan lain hal, isu kekerasan seksual sendiri itu adalah isu yang sangat kompleks. Nah, kompleksitas itu karena dia bertabrakan dengan banyak unsur di masyarakat. Jadi
unsur dari tubuh kita sendiri, unsur norma-norma yang berlaku di masyarakat, belum lagi kita kalau misalnya melihat siapa pelaku, siapa korban. Di situ kan kita bisa kemudian menilai ya, sebenarnya macamnya, rupanya, bentuk kekerasan seksual tuh banyak banget. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang betapa masyarakat modern ini kemudian punya ketergantungan dengan teknologi digital. Itu udah makin rumit lagi kita ngomongin tentang kekerasan seksual berbasis teknologi gitu. At the very least yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa adalah educating ourselves gitu, memberi pemahaman, pemenalaran dan pengertian terkait isu kekerasan seksual. Awareness ini tuh di-raise secara individual dulu, baru kemudian kita bisa ngomong secara kolektif di masyarakat, kolektif di institusi, seperti itu. Jadi awareness ini kenapa penting untuk ditingkatkan, karena ya apa boleh buat, macam kekerasan seksual ini kan banyak ya, nggak tradisional konvensional kayak orang melakukan pelecehan fisik gitu atau pencabulan atau apa. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya cukup konvensional, bukan berarti sekarang udah nggak ada ya, bukan berarti kita sekarang di masyarakat modern hal-hal tradisional itu hilang, no. Tapi kemudian semakin beragam hal-hal kecil yang kita anggap sebagai bercandaan, hal kecil yang kita anggap cuman gitu aja, itu ternyata bisa menyakiti orang secara fisik, secara mental, dan juga secara finansial, secara ekonomi gitu. Jadi emang jadi yang kita harus lakukan itu adalah awareness kepada diri kita sendiri, juga educating ourselves buat tahu gitu loh kalau itu adalah suatu hal yang sangat merugikan, baik secara finansial, secara mental, dan secara yang banyak hal lainnya gitu ya Mbak ya. So tadi juga Mbak Es bilang kalau misalnya di institusi kan, kita tadi aku udah bilang kalau misalnya di institusi itu banyak. Sebenarnya peran institusi itu harusnya mereka harus mengapain sih gitu loh Mbak. Institusi punya peran kayak ini berat banget ya gitu ya. Institusi punya peran besar nggak sih buat melindungi mahasiswa nih, kan tadi banyak gitu kan, banyak berita yang kalau misalnya di mahasiswa yang kena, mahasiswa perempuan yang kena, mahasiswa yang kena gitu. Apa sih peran dari institusi itu sendiri? Oke, aku mungkin memberi garis bawah dulu ya terkait isu kekerasan seksual. Korban itu tidak hanya perempuan, korban itu bukan berarti lebih lemah secara struktur masyarakatnya. Jadi relasi kuasanya pasti ada yang menyebabkan terjadinya apa ya, submissiveness atau tingkat submisivitas terhadap pelaku. Nah, jadi itu tidak terbatas pada satu gender tertentu. Itu bisa terjadi pada laki-laki, pada orang yang sudah lebih tua, pada orang yang secara ekonomi tinggi dan lain sebagainya. Korban bisa siapa aja. Oleh karena itu pelaku juga bisa siapa aja. Itu bisa dosen, itu bisa sesama mahasiswa, kawan sebaya, itu bisa tendik atau tenaga pendidik, atau bahkan OB. Ya, siapapun yang ada di institusi, right? Makanya ketika kita membicarakan tentang institusi perguruan tinggi, kita harus ngomong sebagai masyarakat perguruan tinggi. Masyarakat itu bisa siapa aja. Itu berlaku untuk korban, itu bisa berlaku untuk pelaku. Kita ngomongin tentang seberapa penting sih sebenarnya institusi ini untuk memberi perlindungan. Ya sederhananya dia, institusi itu kan kayak rumah ya. Mereka itu garda paling depan untuk menanggulangi adanya hujan, menanggulangi panas yang kayak di Sidoarjo kayak gini. Tembok-tembok dan atap yang ada di institusi itu sebagai garda awal dalam melindungi masyarakatnya yang ada dan hidup di situ untuk aman. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin kekerasan seksual, sebenarnya kita tuh membicarakan tentang kondisi hidup yang tidak aman. Ya kan? Kita merasa ketakutan, ya kan? Kita merasa selalu awas terhadap penampilan kita, terhadap tata cara bicara kita, terhadap panggilan-panggilan yang disematkan kepada kita. Kita kan jadi awas kan? Kita merasa tidak selalu aman gitu. Kita harus berhati-hati nih. Malam masih di kampus, lah yang dia lakukan misalnya memang sesuai dengan apa yang ada dalam statusnya dia ya. Dia mahasiswi di kampus sampai malam karena mengerjakan tugas atau apa. Tapi kemudian ada tukang misalnya yang lagi renovasi kelas atau apa bangunan, atau ada dosen sekedar datang atau apa. Harusnya kita merasa aman di lingkungan yang kita itu tujuannya untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi, mencari ilmu yang lebih tinggi. Tapi kok dilalah gitu ya, kalau bahasa Jawanya dilalah, rumah ini yang menjadi garda awal malah bisa jadi attacking ya, menjadi penyerang terhadap perasaan aman tadi. Jadi sedikit data yang aku tahu,
guru, dosen, tendik itu kan termasuk orang-orang yang paling dekat dengan kita Ya, ya. karena mengajar juga kan. Tergantung fungsinya, dia kan mengajar kita. Kita kan harusnya merasa nyaman orang yang dekat dengan kita. Tapi itu termasuk salah satu pelaku kekerasan paling banyak yang dilaporkan. Wah, Gitu. ternyata orang yang paling dekat ini malah jadi bumerang buat kita sendiri. Betul. Ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang ada gitu ya. Betul. Jadi ya instansi ini sebagai rumah, ya dia harus kemudian mengupgrade diri dong. Sekarang kan teman-teman mungkin udah tahu ya, ada kunci bukan lagi kunci yang kayak kita pegang kerincing-kerincing gitu. Sekarang pakai fingerprint atau apa. Ya. Sekarang ada CCTV segala macam. Nah, sama kayak kita punya rumah, instansi ini harus kemudian segera untuk membenahi diri. Kira-kira yang salah apa? Keamananku yang bocor ini apa? Aku bisa memperbaiki dalam jangka scope seperti apa, lingkup seperti apa. Let's say the rumah tadi atau garda terdepan tadi harus punya rules. Di setiap tempat kita pasti punya rules kan. Nah, bisa dibilang juga saya bisa ngambil tarik sedikit urut itu adalah instrumen. Nah, gimana apakah di setiap secara nasional ya Mbak ya? Secara nasional itu bagaimana instrumen hukum yang mengatur terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus itu udah menyeluruh kah, atau emang hanya ada di beberapa institusi kah, atau cuma ada di beberapa lingkungan kah, atau sebenarnya nggak ada? Oke. Nah, itu kesimpulan yang bagus dan itu pertanyaan yang bagus juga. Tadi kan aku ngasih contoh tentang fingerprint lock gitu ya. Sekarang kunci nggak lagi bentuknya kerincing-kerincing. Nah, instrumen hukum, instrumen peraturan kebijakan itu adalah salah satu bentuk pembenahan yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi, perlindungan yang lebih besar di lingkungan kampus. Tadi kan Akmal menanyakan tentang sudah ada nggak sih instrumen itu di setiap universitas, di PT, di perguruan tinggi di Indonesia. Aku tidak menjamin bahwa semua PT di Indonesia itu memiliki instrumen hukum itu, memiliki kebijakan itu. Jadi sebenarnya kebijakan yang kita bicarakan kan ini kebijakan internal ya, di dalam kampus ya masing-masing dengan yang tahu anak lingkungan kampus itu sendiri, right? Yang tahu tentang individu, tentang identitas dari tiap-tiap kampus. Itu memang sepertinya masih minim. Izinkan aku untuk menggunakan pengalamanku di UGM ya. Kami aja baru berhasil mendorong rektor UGM untuk menandatangani dan mengesahkan peraturan rektor terkait tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual itu tuh di tahun 2020. Padahal sudah berapa lama? Berarti kan itu baru 2 tahun disahkan ya, baru 2 tahun disahkan. Tetapi ada waktu yang jauh lebih panjang dari masa sebelum disahkannya peraturan rektor tersebut. Banyak korban yang sudah jatuh, banyak kasus yang sudah di blow up. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau cari sedikit tentang kasus AKNI itu adalah akronim representasi dari personifikasi bahkan dari korban-korban yang ada di Universitas Gadjah Mada, korban-korban kekerasan seksual yang mendapatkan perlakuan assault ya, harassment secara seksual di lingkungan kampus. Baik itu ketika proses KKN, itu kamu bisa bilang dulu, tapi kan itu nggak di kampus Mbak gitu. Lah kekerasan itu kan nggak harus literally kita waktu di dalam kampus gitu, di RT kampus gitu kan. Di RT sekian gitu kan, enggak ya, di RT RW sekian terus kemudian keluar dikit dari gerbang UGM kemudian kamu UGM lepas tanggung jawab gitu kan, enggak gitu. Nah, sebenarnya enggak gitu ya. Jadi UGM setauku baru segelintir sedikit dari yang sudah membuat peraturan rektor. Nah, tapi kalau kita ngomongin secara nasional, sebenarnya instrumen tentang kekerasan seksual, undang-undang tentang kekerasan seksual itu memang belum ada secara spesifik. Teman-teman tahu tentang RUU PKS, ya kan? Bukan Partai Kesejahteraan Sosial ya? bukan. Tapi RUU PKS nih. Kita nggak endorse gitu. Tapi RUU tentang pencegahan kekerasan seksual itu kita bakal ngomong tentang politik hukumnya ya. Jadi politik yang sebenarnya terjadi kok sampai sekarang tuh diulur-ulur aja, nggak segera disahkan. Padahal RUU PKS itu termasuk naik spike ya, ada spike yang tinggi tentang dorongan masyarakat untuk segera disahkannya itu ya akhir-akhir ini ketika mulai banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di kampus. Tapi kok nggak disahkan gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Bahkan
sekarang diganti namanya jadi RUU TPKS. Jadi berubah lagi nih. Kalau aku boleh cek sedikit ya catatan aku, akronim dari judul undang-undang itu kan sebenarnya mempengaruhi intisari dari undang-undang itu ya. Nomenklatur itu menjadi mainannya anak hukum gitu. Orang hukum tuh paling suka ngomongin tentang bedanya pencegahan, penanganan, atau misalnya apa hal kecil seperti itu tuh ternyata memang memiliki efek yang besar. Contohnya kayak di perubahan nomenklatur judul itu tadi ya. Dari yang awalnya tentang penghapusan kekerasan seksual, bukan pencegahan. Penghapusan kekerasan seksual menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oh, jadi ada akronim yang berbeda atau ada kalimat yang berbeda, kata yang dirubah gitu ya, dari yang awalnya RUU PKS menjadi RUU TPKS gitu. Dan RUU TPKS setelah kita udah selesai nih membincangkan tentang nomenklatur judulnya. Ternyata dari pasal-pasalnya setelah dibedah ya, lagi, itu juga kok banyak yang berubah gitu. Itu kenapa gitu, Mbak? Ya nggak tahu. Mau dijawab ya nggak tahu. Pertanyaan saya gitu. Mungkin udah melakukan kajian nih mahasiswa hukumnya nih. Jadi sebenarnya sepintas yang aku sudah cek adalah tentang apa aja sih yang berubah gitu. Tapi sebenarnya apa dorongan perubahan itu saya kurang tahu ya, karena itu kan kemudian kita ngomongin tentang itu dekat hubungannya dengan politik perwakilan masyarakat kita di DPR. Terus kemudian juga ketika merancang undang-undang itu kan tidak hanya DPR kan, pasti ada ahli hukum, ada akademisi yang didatangkan untuk pembuatan naskah akademik ataupun bahkan pembuatan pasal-pasal tersebut. Yang jelas adalah norma masyarakat pasti mempengaruhi undang-undang yang dibuat oleh perwakilan masyarakat kita. Cuman kan norma seperti apa sebenarnya yang dianggap diwakili oleh undang-undang ini? Itu kan yang kemudian masih jadi pertanyaan kan. Apakah RUU ini yang udah diubah menjadi tindak pidana itu bisa mewakili korban-korban on behalf of the victim tanpa kemudian ada double victimizations atau victimisasi lanjutan dari undang-undang yang berlaku. Ini ada iklan dikit ya guys. Semoga bisa dihapus ya. Nggak apa-apa. Panas-panas ya? Emang paling enak makan es krim ya gitu. Lanjut nggak nih? Boleh lanjut aja intermezzonya. Nah, jadi salah satunya adalah jadi kan jenis-jenis kekerasan seksual kan macam-macam ya. Banyak macamnya gitu. Nah, ternyata ini tuh ada beberapa yang di-cut ketika RUU PKS ini berubah menjadi RUU TPKS. Gitu. Dan salah satunya adalah kalau tidak salah RUU TPKS ini kok juga tidak disinyalir kok tidak akan segera disahkan. Belum ada hilal untuk diketok palu ya. Beda sama puasa gitu kan. Ramadan habis gini udah kelihatan kapan tanggalnya gitu. Kita udah kayak jodoh nih TPKS nih belum ketemu. Nah, itu instrumen undang-undangnya. Kita kalau misalnya narik lebih dikit lagi di atasnya ada kitab undang-undang hukum pidana. Secara beracara, secara material, ini tuh undang-undang yang belum sepenuhnya mewakili kesulitan yang dialami oleh korban. Malahan kalau bisa dia double victimizing dari victim itu sendiri, dari korban itu sendiri. Maksudnya apa? Contohnya kayak gini. Ketika korban ini melaporkan ada tindak kekerasan seksual yang terjadi kepada dirinya, korban ini yang dibebani tanggung jawab pembuktian. Jadi korbannya yang harus mana nih buktinya gitu kan? Kamu dilecehin, mana buktinya gitu? Nah, harusnya kan pembuktian dalam proses pidana itu panjang dan ada kadaluarsanya dalam tanda kutip ya. Padahal kan kalau teman-teman misalnya tahu betapa traumatik ya kekerasan seksual. To be a victim of a sexual assault, sexual harassment, itu tuh kan butuh pemulihan yang membutuhkan waktu gitu. Padahal hukum kita belum mengakomodir waktu-waktu yang dibutuhkan oleh korban untuk memulihkan dirinya sendiri sebelum dia melaporkan. Nah, diharapkan undang-undang itu menjadi instrumen hukum nasional yang memberikan kepastian hukum tentang korban ini memiliki keleluasaan untuk taking their time, untuk fixing themselves ya in a way, bahwa mereka itu worthy untuk melaporkan. Karena kan orang kalau misalnya jadi korban kekerasan itu kan ngerasa dirinya pantas dilecehkan, pantas menjadi korban. Kemudian tidak pantas untuk melaporkan itu ke pihak berwenang, ya kan?
Padahal itu sesuatu yang tidak benar gitu. Mereka tidak ada orang yang pantas untuk dilecehkan, tidak ada orang yang pantas untuk menjadi korban Dan kekerasan. semua orang punya hak untuk melaporkan dengan aman, dengan nyaman. Belum lagi kalau kita ngomongin gimana polisi menindak korban kekerasan. Mungkin teman-teman semoga teman-teman nggak pernah tahu ya tentang how the police actually act towards the victim. Karena ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa korban ini malah dalam tanda kutip dapat pelecehan lanjutan ketika melaporkan di kepolisian. Oh my God. Jadi mereka merasa pertanyaan-pertanyaannya itu sangat tidak sebenarnya etis. logis ya, sebenarnya logis tapi tidak etis, tidak berpihak pada korban. Contohnya kayak pertanyaan gini, emang diapain sih Mbak? Boleh dijelasin lagi nggak apa yang dilakukan oleh pelaku? Itu bukannya bikin jadi tambah trauma si korban nggak sih Mbak? Korban kemudian kan harus membuka trauma masa lalu, bahkan Ya, bukan masa lalu ya, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, sesuatu yang tidak mudah gitu. Ya. Satu itu, jadi pemahaman terkait mental dari korban itu tidak diperhitungkan, tidak diperhitungkan. The police didn't know about the mental stability of Yeah. the victim, indeed. Kedua, belum lagi prosesnya panjang. Setiap proses kamu harus dimintai pernyataannya lagi, kamu harus dimintai penjelasannya lagi. Terus belum lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang malah cukup seksis. Contohnya kayak pertanyaan, emang mbaknya pakai baju apa waktu itu? Emang mbaknya keluarnya malam-malam ya? Sesuatu yang memang jadinya menjatuhkan perempuan ya gitu, menjatuhkan korban, menjatuhkan perempuan gitu. Itu tadi kita ngomongin tentang betapa masih banyak PR di ranah nasional. Tetapi ada sedikit angin segar ya. Alhamdulillah ya ibu-ibu. Ada sedikit angin segar ketika kita membicarakan secara lebih spesifik di perguruan tinggi. Jadi namanya udah berubah, Kemendikbudristek ya. Jadi Pak Nadiem Makarim kemarin di tahun 2021 mengesahkan salah satu peraturan menteri nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual. Jadi penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tujuannya bagus, tujuannya adalah menjembatani absen atau ruang abu-abu yang ada sementara ini di lingkungan kampus, itu sendiri, di perguruan tinggi. Jadi momentumnya itu sebenarnya pas. Jadi memang 2017, 2018, 2019 sampai 2020 itu kan banyak banget ya kasus yang mulai di-blow up. Korban udah makin berani untuk speak up di media sosial gitu. Dan orang-orang tuh juga semakin, meskipun kita nggak bilang semakin peduli, tapi awareness mereka it rings in their bell gitu loh, bahwa anyone can be a victim of of this such criminal act gitu kan. Nah, Permen nomor 30 ini ya. Kita ngomong permen aja ya, Permen 30 ini ya ingin setidaknya memberi kepastian bahwa at least I got your back man gitu. Jadi kayak ada pelindungnya nih Bu. Instansi di perguruan tinggi belum bisa secara swasembada untuk membuat peraturan, kementerian ini got your back gitu. Kita bikin peraturan yang sebenarnya cukup komprehensif menurut saya tentang penjelasan, pengertian jenis-jenis kekerasan, kemudian proses pencegahannya kayak gimana, pelindungan korbannya kayak gimana, bahkan ngomongin tentang satuan tugas yang independen, ya satgas pencegahannya itu kayak gimana. Itu ya at least kita bisa bernafas cukup lega gitu. Meskipun memang permen ini cukup gaduh ya, setidaknya cukup gaduh di media sosial. Ada beberapa pro kontra yang ya hilir mudik membicarakan konten dari permen ini. Kira-kira ini akan malah memberi dampak negatif atau positif ke masyarakat. Kayak gitu sih. Jadi sependek pengetahuanku, setidaknya ketika instansi ini absen, dan permen ini itu sebenarnya kalau nggak salah mewajibkan adanya pembuatan kebijakan internal kampus. Jadi itu salah satu konsekuensi hukum dari permen itu adalah menteri ini memberikan kewajiban kepada setiap institusi perguruan tinggi untuk membuat kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berarti kita udah ada angin segar meskipun RUU TPKS belum tahu hilalnya kapan akan disahkan, tapi kita punya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 gitu ya, terkait
penanganan gitu. Terus tadi Mbak Ais juga bilang kalau misalnya kalau nggak salah di salah satu itu tuh Pak Menteri ini mewajibkan, it's not mewajibkan, tapi kayak kamu harus bikin nih institusi ini. Tapi gimana kalau misalnya institusi itu menjadi, saya nggak mau Pak bikin ini, saya nggak mau bikin peraturan ini. So apa yang harus dilakukan? Apakah ada konsekuensinya atau emang institusi tersebut akan disanksi atau apa yang akan harus dilakukan? Sebenarnya sih kalau sanksi terhadap PT yang tidak, perguruan tinggi yang tidak melakukan kewajibannya itu, saya belum tahu. Jadi aku belum tahu apakah memang ada sanksi yang secara administratif diberikan, karena biasanya kalau kementerian kepada perguruan tinggi itu memang memberikannya sanksi administratif ya, jelas bukan sanksi pidana. Tapi yang jelas adalah kalau dari permen itu sendiri memang masih apa ya, jadi kan permen itu tuh kan sudah bikin beberapa serangkaian aturan ya, tentang satuan tugas, tentang bahkan panitia pemilihan anggota satuan tugas tersebut, udah dijelaskan secara rinci, bahkan kayak hukuman-hukuman administratif yang dijatuhkan kepada pelaku, terus apa aja hak-hak korban segala macam. Tapi kalau misalnya itu tidak dikerjakan oleh PT, ya memang akhirnya agak percuma adanya permen itu gitu. Meskipun belum ada sanksi yang diberikan oleh Kemendikti, ada nyalawat. Tapi kita sudah makin melihat ada apa ya? Ada support komunitas di media sosial yang makin erat dalam membicarakan kekerasan seksual, apalagi yang dilakukan terjadi di lingkungan kampus. Jadi kayak misalnya nge-blow up isu-isu tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa, kepada mahasiswi, itu tuh komunitas digital kita itu sudah makin gercep gitu ya, udah makin solid untuk memberikan perundungan, dibully secara online gitu kan, instansi tersebut, pelaku tersebut. Bahkan ini agak semi-semi ini low-key agak kriminal sih, tapi menyebarkan identitas personal dari pelaku gitu kan di media sosial. Jadi bahkan masa lalunya juga dikuak ya, biasanya gitu di internet tuh. Nah itu kan sudah, bukan, aku nggak bilang itu sudah cukup ya untuk memberikan deterrent effect atau hukuman yang pantas terhadap pelaku, tapi kemudian peer pressure dari masyarakat ini diharapkan bisa memberikan instansi apa ya, tekanan yang cukup untuk mengeluarkan tindakan-tindakan yang lebih tepat kayak gitu. Jadi sorry aku belum bisa memberikan jawaban how to actually behave, kalau misalnya how the Kemendikti bisa behave towards orang-orang atau PT yang nggak sesuai dengan kewajibannya. But perundungan online kadang tuh bisa kita maafkan gitu, meskipun itu nggak baik. I don't allow online bullying, tapi kalau online bullying terhadap PT yang melakukan kekerasan seksual itu oke lah ya, lakukanlah. Jangan di-endorse. Oh, tidak ya, ini diingat aja. Oke. Sebenarnya tadi kita bicara banyak ya Mbak tentang korban seksual, terus tadi malah Mbak Ais juga ngasih sedikit info kalau misalnya bahkan pas ketika kita ngadu malah sama polisnya itu dibikin kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan yang tidak etis, right? It's Pocari Sweat. Oh, itu Pocari Sweat. Oke. Jadi sebenarnya dalam kondisi ideal tuh Mbak, kemana sih korban kekerasan seksual ini tuh harus mendapatkan perlindungan, dan ngadu itu sebenarnya kemana kayak gitu? Dalam kondisi ideal itu harus kemana seperti itu? Dalam kondisi ideal sebenarnya korban itu punya pilihan untuk mengadu selain ke polisi adalah ke lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum ini biasanya sudah disenjatai oleh orang-orang yang tidak hanya tidak hanya berprofesi sebagai lawyer, ya pro bono lawyer, tapi juga biasanya punya latar belakang psikologi, punya latar belakang perlindungan korban, ya kan? Jadi mereka lebih tahu, lebih siap untuk menerima aduan-aduan yang ada oleh korban. Itu LBH salah satu opsinya. Kita ngomongin tentang pohon keluarga yang besar banget. Ada rektor, ada dekan, ada
Wadek, ada kaprodi, segala ada macam. Ya setiap universitas pasti punya susunan yang berbeda. Tetapi kan at least ya sependek pengetahuanku semua pasti memiliki kesamaan hierarkis itu tadi. Ya harusnya dekan itu menjadi bapak ibu yang bisa mendengarkan anaknya ketika bercerita kan. Cuman kemudian mereka punya atau tidak punya mekanisme untuk menangani lebih lanjut, itu pertanyaannya. Dan jelas jawabannya adalah mereka tidak akan sanggup menanggapi kasus itu ketika mereka nggak punya aturan hukum kebijakan terkait satuan tugas, terkait ULT, terkait pencegahan dan penanganan dalam bentuk kebijakan peraturan. Gitu. Jadi bapak ibunya kita di kampus itu adalah dekan, ibu dekan, bapak dekan. Kalau di Unusa ini sendiri kaprodi yang paling bawah. Jadi ada juga pembina hima juga. Jadi mungkin bapak ibu kaprodi ini yang akan menjadi perlindungan nomor 1. Kalau di rumah mungkin orang tua, tapi kalau di universitas adalah kaprodi, dekan, dan jajarannya gitu ya. Cuman aku mau tambahin sedikit ya, ini melihat perkembangan makin pesatnya orang yang aware terhadap ini, mahasiswa sendiri pun tuh sekarang sudah mulai berkumpul untuk membuat wadah aman terhadap kasus kekerasan seksual. Itu jadi satu apa ya, jalan yang tepat nggak sih Mbak? Kita melindungi teman kita dan kita melindungi diri kita sendiri ketika kita membuat suatu communities itu, right? Sebenarnya ada pro dan kontranya, tapi aku melihat ini adalah suatu jalan yang lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Jadi ketika aku ngomong kelompok wadah aman tadi itu bisa dibentuk dalam bentuk komunitas, bisa dalam bentuk peer groups, ya kan? Contohnya mungkin kalau di beberapa universitas yang besar, di Unpad ada, di UGM ada, UI ada, itu Hope Helps. Jadi Hope Helps itu memang komunitas yang memberikan layanan berupa edukasi, sosialisasi terhadap kekerasan seksual. Ada juga mereka yang menyediakan layanan laporan, meskipun memang layanan konseling itu tidak selalu disediakan. Jadi, tapi yang aku tadi bilang itu ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari komunitas-komunitas peer groups ya. Tadi kan peer groups itu kan butuh ya, agar kita tuh nggak merasa wagu. Karena kadang kita kalau ngomong sama dekan tuh kan wagu ya, harus bikin janjian dulu lah. Ada strukturnya ya, ada struktur yang harus kita penuhi dulu. Nah, ketika ini peer groups kan orang seusia gitu kan, kita bicara sama orang sepantara, bahasanya itu kan lebih luas ya. Kita tidak takut ada mistranslations atau lost in translations tentang apa yang kita rasakan gitu. Generasinya berbeda, pasti punya vocabulary yang berbeda, jadi takutnya itu malah ada bentrok bahasa di situ ketika kita cerita. Nah, the thing about this type of communities adalah menjaga integritas dari komunitas itu. Hope Helps itu contohnya ya, Hope Helps itu bagus, bisa diinisiasi dan dibentuk dan kemudian bisa establish selama ini. Bahkan kemarin Hope Helps itu menjadi salah satu perwakilan dari mahasiswa untuk bicara di narasi TV terkait kekerasan seksual gitu kan. Mereka yang tahu ternyata mereka jauh lebih tahu dibandingkan dekan kita terkait berapa jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan, seperti apa korban tuh merasakan proses pelayanannya dan lain sebagainya. Mereka tuh tahu gitu lebih awal. Cuman kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan adanya human error berupa hilangnya integritas individu yang ada di komunitas tersebut. Dan karena itu cuma komunitas, kita kan juga nggak bisa kemudian tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab pribadi itu sendiri. Kalau misalnya ternyata ada pengurus komunitas seperti itu, LBH, Ormas, yang kemudian ternyata menyeleweng juga, ya kemudian tuh menjadi tanggung jawab individu tersebut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. So complicated, tapi kita udah punya tadi ada Permenristek Dikti, ada tadi tuh ada Permendikbud Ristek nomor 30, terus kita juga punya Hope Helps juga gitu kan, yang ada di community kita gitu. Terus balik lagi nih Mbak, balik lagi ke institusi itu sendiri gitu ya. Jaminan perlindungan apa yang diberikan oleh kampus terhadap korban pelecehan seksual? Kalau boleh tahu. Yang harusnya dijaga adalah harga diri dari korban. Itu pertama menurut aku. The most important thing apapun. Mereka dilecehkan,
ketika dilecehkan itu kan kamu merasa harga dirinya hilang, ya kan, sebagai manusia. Kamu mempertanyakan martabatmu sebagai manusia. Bolehkah aku untuk hidup? Mungkin sebagai pelecehan korban itu mungkin pasti mikir kayak, aku pantas nggak ya buat hidup? Salah satunya itu, atau bahkan menanyakan aku pantas nggak, kayaknya aku emang pantas deh dilecehkan karena aku bajunya terbuka segala macam. Kalian kan kemudian, bukan kalian, korban itu kan kemudian berusaha mencari pembenaran alasan kenapa kok dia dilecehkan, padahal seharusnya tidak pernah ada alasan pembenar atas pelecehan Karena seksual. sebenarnya pelecehan seksual itu bukan tindakan yang dibenarkan. Itu amoral satu, nggak etis, itu melawan hukum, ya kan. Dan yang paling penting adalah tadi kita kembali lagi ke pertanyaannya, selain harga diri sebagai satu hal yang harus kita lindungi, dijamin oleh institusi pendidikan, adalah hak kita untuk melanjutkan pendidikan itu sendiri. Kita nggak boleh didiskriminasi, ya kan? Kita nggak boleh didiskriminasi, kita nggak boleh kemudian dilawan, bukan dilawan dalam konteks ini ya, kita nggak boleh kemudian makin dikriminalisasi. Sehingga proses pendidikan kita tetap berjalan dengan lurus, dengan lancar. Harus ada jaminan bahwa korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ya harusnya bisa melanjutkan tujuan mereka masuk ke kampus itu sendiri, yaitu menjadi sarjana, menjadi menjadi sivitas akademika yang aman, gitu, mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, kayak gitu. Jadi jaminan yang seharusnya bisa di-uphold oleh institusi pendidikan, harga diri martabat dari korban sendiri. Ya kan, korban kalau misalnya minta di anonim namanya, data dirinya, maka keep it, nggak boleh dibuka, nggak boleh di blow up, gitu kan. Satu. Tapi kalau nge-blow up pelakunya boleh nggak, Mbak? Ini nggak bisa ya, nggak boleh juga. Aku dibilangnya juga agak ini ya, pasif agresif ya. Sebenarnya akhirnya pun ketika yang nggak boleh itu kan ketika itu masih menjadi terduga, masih tersangka gitu kan, masih disangka itu kan. Ini misalnya Akmal gitu, aku tanpa bukti apapun aku bilang dia kayaknya nyuri mobilku deh gitu, nggak ada bukti, belum dilakukan penyelidikan, belum ada penyidikan, dan belum adanya keputusan dari putusan dari hakim ataupun dari apa, ya kamu ini belum bisa dicap sebagai pelaku, ya kan, masih terduga. Nah, tapi emang ketika proses terduga itu kan kadang informasi memang sudah dikeluarkan ketika misalnya terduga tersebut kabur atau apa gitu kan, ya masyarakat harus tahu gitu kan. Cuman ketika sebaik-baiknya adalah ketika itu masih di-keep, itu idealnya kayak gitu. Jadi itu yang harusnya dijamin oleh tenaga pendidik, instansi pendidikan adalah martabat dari korban yang tetap dilindungi, agar dia tetap merasa aman, karena kita nggak bisa terus-menerus memberi pelindungan kan. Kita nggak pernah tahu serangan ini akan datang dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk fisik, yang mendiskriminasi, yang menjatuhkan korban. Jadi tenaga pendidik kalau bisa-bisanya adalah memberikan perlindungan terhadap identitas korban, sehingga korban ini merasa nyaman dan aman untuk melanjutkan pendidikannya. Itu tujuan awal adanya instansi adalah memberikan pendidikan, maka mereka harus mampu memberikan itu dan mampu untuk memastikan korban bisa menyerap pendidikan itu sebaik-baiknya. Jadi yang harus paling dilakukan adalah nomor satu adalah menjamin bahwa korban ini aman dan nyaman untuk melanjutkan kehidupannya setelah ada kejadian yang tidak mengenakan di hidupnya gitu ya. Oke. The last question nih Mbak Ais. Jadi tadi kan kita bicara tentang Permendikbud nih, Permendikbudristek. Apakah kampus itu harus membuat peraturan tertulis terkait atau membuktikan komitmennya terhadap isu-isu yang udah beredar? Gitu. Oke. Kita ngomongin tentang komitmen ya. Komitmen berat nih. Komitmen nih. Kita bicara tentang komitmen. Ini kalau agak bercanda dikit nih ya, biar agak ice breaking. Yang udah pakai cincin, yang udah didaftarin di KUA aja masih bisa main-main gitu kan. Oh ya, love relationship ya. Ya, ini in terms of love, partnership antar dua orang gitu. Itu aja masih bisa selingkuh, masih bisa main-main gitu, padahal udah daftarin di catatan sipil, udah ada di KUA, udah pakai cincin gitu. Cincinnya mungkin bisa dijual lagi, tapi kan nggak ada yang tahu ya kondisi ekonomi orang. Nah, ngomongin tentang komitmen, apakah memang harus dalam bentuk peraturan kebijakan? Sebenarnya sih
kalau kita hidup di dunia yang ideal-ideal aja, dunia yang baik-baik aja, bisa aja permen itu tuh nggak dikeluarkan, itu juga nggak apa-apa. At least Kebijakan itu nggak harus ada, itu juga nggak apa-apa, asalkan awareness dan social norms itu memang tidak memberi ruang lingkup, ruang jalan, ruang gerak bahkan untuk terjadinya kekerasan seksual. Sayangnya kan tidak seperti itu. Sayangnya kita hidup di mana ada ruang gerak yang sangat luas bagi orang menjadi pelaku kekerasan seksual, bagi sistem untuk memberikan perlindungan yang minim terhadap korban, bagi norma sosial untuk memberikan viktimisasi terhadap perempuan, contohnya kayak gitu, bahkan laki-laki juga gitu. Dalam kondisi tidak ideal itu yang kita omong sebagai negara kita Indonesia Raya, kita ngomong juga di lingkungan kampus kita masing-masing, maka kita harusnya ya memang punya peraturan tertulis gitu. tadi kita bicara tentang komitmen kampus. So tadi kalau nggak salah Mbak Ais juga bilang kalau misalnya kita yang paling bukan akronim sih, mungkin kalau bisa dibilang yang punya cincin aja bisa bercerai gitu, bisa dijual cincinnya, apalagi yang nggak ada apa-apanya ya, gitu. HTS bro gitu, hubungan tanpa status. Nah maksudnya hal-hal yang kita itu kan negara hukum ya. Wah, ini aku ngomongnya sebagai mahasiswa hukum kan, jadi aku akan menggunakan jargon-jargon hukum ya. Sebagai negara hukum ya memang tidak tidak ada yang lebih memberikan kepastian yang yang pasti. There is no bigger commitment dan dibandingkan emang aturan tertulis, kebijakan yang diatur secara tertulis. Karena dengan ada aturan tertulis itu bisa salah, betul, masih bisa ada yang typo, kemudian implementasinya juga masih amburadul, of course pasti. Tapi kemudian ketika kita punya kebijakan itu dalam bentuk tertulis, setidaknya kita itu bisa punya leverage, punya dasar untuk melakukan tuntutan-tuntutan. Loh, di undang-undang sekian kita udah diatur kayak gini, kok malah kayak gini praktiknya? Loh, di peraturan rektor di Perek sudah diatur seperti ini, kenapa kok nggak dijalanin? Sama kayak UGM gitu. 2020 sampai sekarang buktinya juga masih ada kasus-kasus yang dilaporkan ke Hope Helps UGM. I think 12 dari rentang waktu 2020 sampai 2021. 12 kasus yang dilaporkan. 12 kasus. Dan apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya ketika sudah ada Perek, ini kita komunitas yang ada di kampus, masyarakat kampus bisa bilang, loh Pak, kita hearing nih ke rektor gitu, loh Pak, kok belum ada ULT-nya mana nih, segala macam. Jadi kita punya leverage untuk bilang dan menuntut hak-hak kita lebih lanjut, kayak gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Akmal, apakah memang komitmen dibentuk harus dalam bentuk tulisan, peraturan, melihat budaya yang ada di masyarakat? I believe so. I believe that that's the only way to at least prevent further evil. Jadi gitu. What is the lesser evil? Lesser evilnya adalah bikin panitia, segera bikin kebijakan, bikin satgas satu-satu. Kemudian setelah ada peraturannya, disounding ke masyarakat, cocok nggak nih segala macam. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan secara umum, udah di-enact, disahkan. Dan kemudian pelan-pelan kita implementasikan. Implementasinya bisa absen, bisa salah, bisa lagi-lagi amburadul, tapi it's way better dibandingkan tidak ada sama sekali. Gitu. Karena kan kalau misalnya ada peraturan kan setidaknya kita bisa pelan-pelan membangun budaya kan, membangun norma di lingkungan masyarakat itu. Iya benar. Norma-norma yang ada itu harus diimplementasikan gitu kan, harus ada kayak gitu. Oke, kayaknya ini pembicaraan kita, our conversation ini sangat menyenangkan gitu ya Mbak, sampai dari tadi udah cukup nih gitu di belakang kamera tuh udah kayak enough gitu. Oke, wah ini kayak udah di akhir jam ya, udah gelasnya juga udah setengah nih. Mau ditambah mungkin di refill, halo panitia gitu ya. Oke, jadi itu benar yang dikatakan Mbak Ais bahwa gak ada yang pantas, gak ada yang boleh mungkin ya untuk jadi korban, dan bahkan orang terdekat kita mungkin bisa jadi pelaku atau tersangka, atau mungkin
teman-teman kita sendiri di lingkungan Kesmas Unusa mungkin ada banyak nih, tapi nggak di blow up aja. So mari kita jadikan bahwa sexual harassment, pembahasan sexual harassment ini adalah bahasan-bahasan yang udah pantas atau emang diwajarkan untuk dibahas di lingkungan tongkrongan, bahkan di grup sosial, grup kelas gitu, atau di tongkrongan kita sendiri ngopi, kita bahas isu-isu gitu kan, kayaknya lebih seru ya daripada menggibah. Udah dosa gitu kan, nggak tambah pinter. Kalau misalnya kita ngebahas tentang sexual harassment, mungkin kita bikin jadi tahu pandangan lu, pandangan gue tuh seperti apa, kayak gitu. Kayak gini, kita tongkrongannya juga tongkrongan asik. So, terima kasih udah nonton podcast Radar Kesmas bersama Aisyah Jasmine. Mungkin bisa di-spill Instagramnya Mbak, nanti ditaruh di sini. Boleh? Boleh. Di sini bisa aja follow di Aisyah Jasmine. @aisyah_jasmine. Tadi juga Dema juga ada, nanti kita taruh di bawah ya, di deskripsi. Dema Justisia. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton podcast Radar Kesmas. Terima kasih juga buat Mbak Aisyah yang udah menyempatkan jauh-jauh dari Jogja. So, bye, sampai jumpa di podcast Radar Kesmas episode selanjutnya. Terima kasih.